Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sokit, MKom selaku tutor mata kuliah Cyberculture, serta teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Ibrahim, dari kelas B24 PJJPI Universitas Islam Negeri, UIN, Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Budaya Islam di Era Digital, Menjaga Nilai, Merespons Zaman. Presentasi ini membahas bagaimana budaya Islam tetap hidup, relevan, dan bermartabat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Di era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hampir seluruh aktivitas, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga penyebaran informasi, mengandalkan teknologi digital. Perubahan ini juga memengaruhi cara umat Islam belajar, berinteraksi, berdakwah, dan mengekspresikan budayanya. Oleh karena itu, muncul pertanyaan penting, bagaimana budaya Islam dapat tetap hidup dan relevan di tengah arus digital yang begitu cepat? Pertanyaan inilah yang menjadi dasar pembahasan dalam presentasi ini. Budaya Islam merupakan pola perilaku, nilai, dan tradisi yang bersumber dari ajaran Islam. Ketika memasuki era digital, budaya Islam tidak hilang, tetapi justru berinteraksi dengan teknologi informasi. Interaksi ini melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru yang modern dan praktis, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai keislaman yang mendasar. Dengan kata lain, budaya Islam di era digital adalah bentuk adaptasi nilai Islam dalam ruang teknologi yang terus berkembang. Islam pada dasarnya tidak menolak perkembangan teknologi. Bahkan, teknologi dipandang sebagai sarana atau wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Selama teknologi digunakan secara bijak dan bertanggung jawab, ia dapat memperkuat nilai keimanan, bukan melemahkannya. Oleh sebab itu, Islam bersifat adaptif terhadap teknologi, dengan tetap menempatkan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai prioritas utama. Budaya Islam di era digital dapat kita lihat dalam berbagai bentuk nyata, seperti dakwah melalui media sosial, kajian keislaman secara daring, penggunaan aplikasi Al-Quran digital, hingga konten Islami di platform seperti YouTube dan TikTok. Teknologi telah memperluas jangkauan dakwah dan memudahkan umat Islam dalam mengakses ilmu agama kapan saja dan di mana saja, sehingga proses pembelajaran agama menjadi lebih inklusif dan fleksibel. Digitalisasi membawa banyak dampak positif bagi budaya Islam. Akses terhadap ilmu agama menjadi lebih luas, metode dakwah semakin kreatif dan inovatif, serta terjalin komunikasi dan kolaborasi antar umat Islam lintas negara. Dengan demikian, budaya Islam tidak lagi bersifat statis, tetapi menjadi lebih dinamis, terbuka, dan mampu menjawab tantangan zaman modern. Namun demikian, era digital juga menghadirkan berbagai tantangan. Maraknya informasi keagamaan yang tidak terverifikasi, budaya konsumtif digital, serta menurunnya etika dalam berinteraksi di media sosial merupakan persoalan serius. Jika tidak disikapi dengan kritis, tantangan-tantangan ini berpotensi merusak nilai moral dan spiritual umat Islam di ruang digital. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk bersikap bijak dalam menggunakan teknologi. Sikap tersebut antara lain dengan melakukan tabayyun terhadap informasi, menjaga etika dalam bermedia digital, serta menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Inilah kunci utama agar budaya Islam tetap bermartabat, beradab, dan bernilai di tengah pesatnya perkembangan dunia digital. Sebagai penutup presentasi saya pada kesempatan kali ini, dapat disimpulkan bahwa budaya Islam di era digital bukanlah tentang menolak teknologi, melainkan membangun sinergi antara nilai Islam dan inovasi modern. Dengan sikap yang bijak dan beretika, teknologi dapat menjadi sarana strategis untuk memperkuat identitas, nilai, dan peradaban Islam secara berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan tutor mata kuliah Cyberculture, Bapak Sokit, MKom dan teman-teman sekalian. Tentunya dari presentasi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan, sehingga saran dan masukan sangat diharapkan. Jemur baju dengan dibalik, tidak lupa sambil digantung. Bapak Sokit orangnya baik, semoga warga B24 nilai Cyberculture-nya beruntung. Amin. Hehehe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.